Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda malam ini, Senin 31 Juli 2017. Beragam informasi seputar wilayah Maluku akan kami tayangkan untuk Anda. Namun sebelumnya, kita ikutilah kelas berita utama berikut ini. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung wacana keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanganan terorisme. Elemen masyarakat Banda Eli Elat hari ini melakukan aksi demo di gedung DPRD Maluku. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, saya Juan Sakorela, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung wacana keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penanganan terorisme. Terorisme saat ini sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terorisme dan gerakan radikalisme lainnya bukan lagi kriminal biasa, namun gerakan seperti terorisme menjadi ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia. Dikarenakan terorisme ingin menggantikan ideologi negara Pancasila dengan yang lain. Untuk itu semua elemen masyarakat harus ikut dalam pencegahan dan penanganan gerakan terorisme di tanah air termasuk TNI. Revisi Undang-Undang Anti Terorisme sangat dinantikan masyarakat. Dalam diskusi bersama kalangan pers di Ambon tentang 4 pilar, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Nono Sampono berharap Undang-Undang Anti Terorisme nantinya memuat peran TNI dalam pencegahan maupun penanganan terorisme. Selama ini TNI hanya sebagai pihak yang membantu Polri melakukan penanganan terorisme, padahal mestinya TNI dengan perangkat intilnya dapat digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sebelum aksi teror terjadi. Kita melakukan tindakan preventif, apalagi dilibatkan TNI dengan jajaran intelnya, jauh lebih efektif daripada kita menunggu sampai terjadi. Itu satu. Yang kedua, dalam skala tertentu, skala besar tidak mungkin TNI tidak dilibatkan. Oleh karena itu, ini penting. Teroris itu sudah bukan pelanggaran hukum semata, tetapi sudah extraordinary, sudah musuhnya negara. Karena dia ingin menghancurkan negara, ideologi negara, ingin menggantikan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, semua komponen negara harus dilibatkan, termasuk TNI itu sendiri. Sampono mengatakan Pancasila menjadi rumah bersama seluruh bangsa Indonesia. Untuk itu Sampono minta insan pers di Ambon ikut mensosialisasikan 4 pilar yang di dalamnya terdapat Pancasila kepada masyarakat. Hamjatumia melaporkan. Tidak bisa kita hindari 4 hal penting yang tadi sudah disebutkan. Elemen masyarakat Banda Eli Elat hari ini melakukan aksi demo di gedung DPRD Maluku. Mereka menolak pembuatan film dokumenter berjudul Jejak Kelam yang Terlupakan. Film tersebut mengambil latar belakang sejarah masyarakat Banda. Film berjudul The Dark Forgotten Trail atau Jejak Kelam yang Terlupakan digarap sutradara J. Subiakto akan mulai dirilis di bioskop seluruh Indonesia tanggal 3 Agustus 2017. Komponen masyarakat Banda Eli Elat dalam pernyataannya, pembuatan film tersebut mencederai peradaban masyarakat Banda. Mereka menuntut sutradara J. Subiakto segera mengklarifikasi pernyataannya dan meminta maaf kepada masyarakat Banda. Jika dalam kurun waktu 2x24 jam yang bersangkutan tidak mengklarifikasi keluarga besar Wandan atau Banda Eli Elat, akan meminta lembaga sensor film untuk menunda penayangan film dimaksud. Masyarakat Banda Eli Elat menilai film itu dapat memicu instabilitas di Maluku karena alur ceritanya memutarbalikan sejarah. Para pendemo diterima oleh Komisi A DPRD Maluku. Ketua dan anggota Komisi A DPRD Maluku berjanji akan memediasi
terkait dengan masalah tersebut. Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Franz mengatakan akan menindaklanjuti pernyataan tersebut kepada pihak terkait. Dan hari ini tidak ada pimpinan, tetap kita buat kesimpulan dan nanti insya Allah atau mudah-mudahan besok sudah ada pimpinan, nanti kita sampaikan dan komisi mengutus 2 orang, ya, supaya Bapak dengar. Masing-masing perat sebagai kita sebagai wakil ketua dan Pak Herman untuk segera menindaklanjuti secara administratif ke Jakarta. Yang pertama adalah menyampaikan ke Parvi, ya, lembaga perfilman, bahwa untuk film ini dicegat. Ya, untuk Provinsi Maluku sekarang ini juga saya minta media televisi besar-besarkan berita ini. Ya. Minta Kapolda, minta Polres untuk menahan film ini, tidak boleh. Putar. Ini pernyataan resmi dari DPRD, ya. Ya, saya ketua komisi bertanggung jawab penuh terhadap apa yang disampaikan. Ya. Amin. Coba ini diputarkan di Maluku terjadi chaos atau gangguan keamanan sebagai akibat dari pemutaran film antara keturunan Boyratan dengan mereka yang ada di Banda. Tanggung jawab menjadi yang tanggung jawabnya adalah pihak keamanan. Masyarakat Banda Elat juga mengancam akan mensomasi penulis dan sutradara film tersebut. Julius Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Film Banda The Dark Forgotten Trail garapan sutradara Jake Subiakto didemo masyarakat asli Pulau Banda. Menurut mereka, film dokumenter tersebut harus diklarifikasi karena tidak sesuai dengan cerita sejarah. Puluhan masyarakat Banda melakukan aksi demo terkait penggarapan film dokumenter Banda The Dark Forgotten Trail. Sebuah film yang menceritakan sejarah tentang jalur rempah di Pulau Banda Naira yang menjadi rebutan bangsa asing di masa lampau. Menurut para pendemo, sayangnya film tersebut tidak sesuai dengan perjalanan sejarah masyarakat Banda. Mereka mendesak pernyataan sutradara Jay Subiakto melalui salah satu media online yang mengatakan bahwa orang asli Banda telah habis dibantai atau punah di Pulau Banda dalam perang genosida 1621 agar segera diklarifikasi. Silakan, kalau menyampaikan persoalan itu adalah hak-hak mereka. Itu sebagai warga negara, tapi jangan mencoba-coba untuk menggarisbawahi dan menyudutkan persoalan leluhur kami orang Banda Eli. Itu yang kami tidak akan terima selaku kami selaku tokoh yang ada berdiam di Kota Ambon. Kami tidak sangat-sangat sama sekali kami tidak akan menerima persoalan itu. Tapi dalam film yang sudah ditayangkan nanti bagaimana, Pak? Kami akan menuntut. Kami akan, kalau itu menyudutkan persoalan orang Banda atau Banda ini, kami akan menuntut sampai sejauh mana. Sampai ke jalur hukum. Kami akan menuntut melalui jalur hukum maupun jalur apapun juga kami akan menuntut. Sampai ke tingkat Komnas HAM kami akan menuntut. Sebagai anak putra Banda. Aksi demo yang dilakukan masyarakat Banda dan himpunan mahasiswa Wandan ini digelar di depan Gong Perdamaian Ambon Senin pagi. Mereka mengaku masyarakat Wandan dan anak cucu Boyratan. Aksi mereka ini dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah menggelar aksinya di depan Gong Perdamaian, mereka melanjutkan aksi mereka ke kantor DPRD Maluku. Christine Sipahelut, John Ralahalung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama Maluku Antar Nusa. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pencapaian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku selama 2 tahun berturut-turut belum diikuti dengan pencapaian kinerja. Penilaian kinerja pemerintah Provinsi Maluku oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih kategori C atau cukup. Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah Provinsi Maluku masih mendapatkan nilai CC atau cukup. Nilai atas kinerja dengan kategori CC itu adalah 50 sampai dengan 60. Salah satu faktor yang menyebabkan penilaian kinerja yang dicapai pemerintah Provinsi Maluku itu adalah tidak sinkronnya perencanaan hingga realisasi program yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Melalui data yang ada itu, maka ketidaksinkronnya perencanaan anggaran dengan realisasi program yang dilakukan mencapai 30%. Hal itu disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kementerian PAN RB Muhammad Yusuf Ateh
pada acara pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Maluku Senin pagi di Ambon. Menurut Yusuf, untuk mengubah nilai kinerja yang dicapai pemerintah Provinsi Maluku itu butuh komitmen bersama untuk melakukan perubahan mulai dari sekarang. Kondisi yang dialami Maluku juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan, perbaikan semua mendasar. Kita lihat semua, kita luruskan kembali apa yang mau dihasilkan. Ini merubah manajemen semuanya sampai dari perencanaan, penganggaran semua supaya arah yang mau hasil yang untuk kepentingan masyarakat itu terukur jelas. Intinya semua harus terukur. Intinya semua anggaran itu tidak boleh kita keluarkan kalau belum jelas apa yang mau dihasilkan. Tentu ada yang kalau nilainya CC itu artinya ada beberapa yang sudah nyambung, ada yang enggak. Artinya buruk jadi diperbaiki. Apa? Ya sekarang kita dampingi. Ini kan artinya kita kasih tahu. Bukan buruk istilahnya. Ini kan kita perbaiki apa yang masih belum kurang, apa kita perbaiki, kita dampingi sama-sama. Yang penting mau. Kan ini artinya ada keinginan mau. Saat membuka kegiatan ini, Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua menyatakan pemerintah Provinsi Maluku siap untuk melakukan perubahan ke arah pencapaian kinerja yang lebih baik ke depan. Pemerintah menargetkan dalam tahun ini pencapaian kinerja akan meningkatkan CC atau cukup ke B atau baik. Bahkan pihaknya berupaya untuk mencapai predikat A. Wakil Gubernur juga menegaskan pencapaian kinerja yang diraih pemerintah Provinsi Maluku saat ini dengan kategori C bukan berarti buruk. CC itu artinya cukup ya, sudah angka kira-kira 60. Tapi kita ingin capai 70 sampai 100. Kalau 70-80 itu kita BB ya, kalau 100 itu kita dapat A. Nah kita harapkan kita A. Mengapa sampai kita undang beliau? Beliau ini kan punya keahlian di bidang penertiban aparatur negara, keahlian deputi khusus tuh untuk kita ingat tahu betul tentang integritas juga dari masing-masing pegawai. Nah oleh sebab itu karena ini sangat penting maka wakil gubernur pimpin langsung ya. Biasa ini kan cukup biro, tapi saya pimpin langsung. Kenapa? Karena kita ingin meningkatkan supaya ada kesamaan antara laporan pertanggungjawab kita dengan kinerja. Jangan laporan pertanggungjawab baik tapi kinerja kita belum terlalu. Itu jelas ya. Pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Maluku ini melibatkan tenaga ahli dari Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian PAN-RB. Para ahli tersebut akan melakukan pendampingan selama 2 hari kepada seluruh SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, mulai dari Para ahli tersebut akan melakukan pendampingan selama 2 hari kepada seluruh SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, mulai dari membuat perencanaan, alokasi anggaran, dan realisasi program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat di daerah ini. Rida Raiman Hamzah melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua menyatakan siap maju sebagai bakal calon Gubernur Maluku. Sahuburua menyerahkan sepenuhnya keputusan DPP Partai Golkar untuk mengusung dirinya sebagai balon Wakil Gubernur pada Pemilu Kada Maluku tahun 2018 mendatang. Bakal calon gubernur, wakil gubernur. Nanti kalau calon setelah diputuskan oleh DPP Golkar dan memenuhi persyaratan, kemudian oleh KPU dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah lainnya, saudara-saudara. Saya hanya menyatakan sikap saya saja, supaya semua orang tahu bahwa saya sekarang menyiapkan diri untuk menjadi bakal calon, yang sekarang jadi bakal calon untuk menjadi calon wakil gubernur untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau pertama diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, artinya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan yang kedua kalau diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Saya kira jelas ya. Oke, terima kasih. Partai Golkar akan menetapkan calon kepala daerah berdasarkan hasil survei termasuk dalam Pilgub Maluku. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Asagafi yang merupakan bakal calon gubernur menyatakan Dewan Pimpinan Pusat akan mengacu pada hasil survei untuk menetapkan bakal calon wakil gubernur yang nantinya akan mendampinginya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina mengatakan mempertahankan kekuasaan lebih berat daripada merebutnya.
Dalam Pilgub Maluku 2018, Partai Golkar berada pada posisi mempertahankan kekuasaan karena gubernur maupun wakil gubernur saat ini adalah kader Partai Golkar. Oleh karena itu, Latumahina mengingatkan agar seluruh kader bekerja keras mempertahankan kekuasaan yang telah dipegang selama 5 tahun. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Said Asgaf menyatakan dirinya telah melakukan kalkulasi politik terkait pasangannya nanti. Selain melakukan kalkulasi pasangan yang cocok dengan dirinya, Said Asgaf juga telah mensimulasikan pasangan balon kada yang akan menjadi lawannya dalam event politik 5 tahunan di Maluku. Said Asgaf menyatakan kendati dirinya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai balon kada yang diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat, namun untuk pendampingnya yang ditetapkan ada 4 figur akan mengacu pada hasil survei. Ya pasti hasil survei sama ya banyak faktor. Salah satu rekomendasi dari DPR. Tapi yang jelas kan paling 3 itu saja yang boleh itu lah. Ya 3 yang tadi itu. Iya. Jadi idealnya itu Pak. Idealnya. Karena kalau dengan PDP kan semakin nanti semakin bagus. Iya. Ini kan belum kerja juga partai. Iya. Ya terus. Oke Pak. Jelas sekira. Jelas Pak. Jelas kalau saudara. Ambil Pak Andre lebih bisa. Sudah kita survei pesan-pesannya. Optimisme itu dilandasi atas kesolidan yang ditunjukkan oleh kader-kader Partai Golkar di daerah ini yang senantiasa menunjukkan militansinya untuk memenangkan Partai Golkar dalam berbagai momen politik. Bakal calon wakil gubernur Andreas Rentanubun menyatakan dirinya optimis akan berpasangan dengan bakal calon petahana Said Asgaf. Saya bukan optimis, sangat optimis karena hasil survei juga tinggi. Ya, saya kira urutan survei tadi di presentasi oleh itu kan Pak, urutan pertama 2% sama untuk dari Pak Asgaf sendiri memang sudah ada pembicaraan untuk Bapak menjadi wakil beliau untuk dipilih. Saya kira kalian lihat sih kan saya dengan beliau berjalan terus. Saya kira kalau komunikasi itu sudah berjalan. Melihat dinamika politik jelang Pilgub Maluku, konsultan politik Barka Patimahu menjelaskan banyak figur yang bermunculan, namun lazim terjadi incumbent masih tetap mendapat dukungan mayoritas. Ya, silakan. Ya, kalau kita lihat ya, menjelang Pilgub ini kan masih tersisa 1 tahun ya. Banyak sekali calon-calon yang sudah mulai bermunculan. Tapi tentu dari sisi peta dukungan, dan itu lazim terjadi, incumbent atau petahana memang ideal selalu berada pada top position ya dari sisi dukungan masyarakat. Tetapi waktu masih tersisa 1 tahun ini juga segala hal masih sangat mungkin terjadi. Tapi seberapa strategi yang itu diterapkan oleh masing-masing calon ya. Nah, peluang dari kompetitor-kompetitor itu juga masih ada, peluang daripada incumbent atau petahana juga masih ada, sehingga butuh treatment yang lebih lebih tepat saya kira untuk mendongkrak elektabilitas dari masing-masing. Patimahu menegaskan Pilkada Maluku masih menyisakan waktu 1 tahun lagi sehingga segala sesuatunya dapat saja terjadi. Boy Nahrum Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Maluku Antar Nusa. Kini kami mengajak Anda mengikuti berita selanjutnya. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akan merekomendasikan bakal calon kepala daerah yang berkomitmen membangun Maluku. Masalah ini mengemuka dalam rapat koordinasi Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Maluku untuk membahas verifikasi faktual dan persiapan jelang Pilgub 2018. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Maluku Lendanoya menyatakan rapat koordinasi yang digelar ini untuk membahas verifikasi faktual di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Selain membahas verifikasi faktual untuk Pileg 2019, juga dibahas persiapan jelang Pilgub Maluku 2018 dengan menghadirkan bakal calon kepala daerah
baik gubernur maupun wakil gubernur yang telah mendaftar di PKPI. Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Maluku Hussein Lesi menyatakan dalam Pilgub Maluku 2018 kewenangan penuh mengeluarkan rekomendasi ada di Dewan Pimpinan Nasional, dalam hal ini Ketua Umum. Dewan Pimpinan Provinsi hanya mengusulkan balon kada dengan syarat PKPI akan merekomendasikan figur yang berkomitmen membangun Maluku. Hussein Lesi yang juga sekretaris tim penjaringan bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur Maluku 2018-2023 menyatakan dalam rakor yang berlangsung di Ambon juga digelar pemaparan visi misi balon kada yang telah mendaftarkan diri di PKPI Maluku. Apa Pak? Visi misi yang telah disampaikan oleh para bakal calon gubernur maupun wakil gubernur Provinsi Maluku yang mereka telah terdaftar di DPP PKP Indonesia Maluku, dan saya sendiri sebagai sekretaris tim penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku. Tentunya itu akan dilakukan sesuai dengan mekanisme internal partai yang telah disepakati sesuai dengan aturan dan mekanisme partai, mulai dari tingkat DPK, kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Provinsi. Setelah itu rapat pleno Dewan Pimpinan Provinsi akan disampaikan, itu akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Nasional di Jakarta, dan keputusan terakhir itu hak prerogatif itu ada di Ketua Umum PKP Indonesia dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Hendro. Bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur hadir dalam pemaparan visi misi yang digelar PKPI itu antara lain Irjen Polisi Murad Ismail, Andreas Rentanubun, dan Tagob Solisa. PKPI sebagai partai yang memiliki partai dengan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2023 telah memberikan kesempatan kepada saya dalam sekaligus memberikan visi dan misi menjadikan seperti apa sebagai pemimpin nantinya kalau bila Tuhan berkenan saya menjadi gubernur. Tentunya pikiran saya tentunya ada beberapa pokok yang saya sudah sampaikan. Penjabarannya saya bisa sampaikan. Dalam pemilihan gubernur Maluku mendatang, PKPI akan memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah sesuai dengan hasil survei yang akan digelar antara bulan Agustus sampai September 2017. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemerintah Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah Maluku sepakat melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan, utamanya dalam memasarkan hasil produk yang dimiliki daerah masing-masing. Kesepakatan itu berlangsung dalam misi dagang dan pameran hasil produk Sulawesi Selatan berlangsung pagi kemarin di Ambon. Selanjutnya kita akan simak bersama pemaparan tentang konektivitas. Misi dagang dan pameran hasil produk komoditi unggulan Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Ambon. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Sulawesi Selatan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Kerjasama ini melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, para pelaku usaha, serta dunia perbankan. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo mengatakan, misi dagang dan pameran produk merupakan wadah promosi untuk mempresentasikan berbagai macam produk unggulan daerah sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan citra produk serta memperluas jaringan bisnis di pangsa pasar. Limpo menyebutkan Sulawesi Selatan memiliki banyak komoditi unggulan seperti beras, telur, pakaian jadi, markisa, kopi bubuk, serta sejumlah komoditi lainnya. Saat ini pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah melaksanakan misi dagang di sejumlah daerah termasuk di Maluku. Oleh karena itu sangat penting pemimpin dan pemerintahan yang hatinya untuk rakyat, pikirannya dan segala dayanya untuk kemajuan. Dan itu saya bukan basa-basi, itu dimiliki oleh pemerintah Maluku saat sekarang ini. Dan ini juga hasil pembicaraan Gubernur Maluku dengan Bapak Presiden bersama saya menindaklanjuti ini. Artinya apa? Indonesia ini kaya banget, kaya raya. Kita cuma harus bersatu. Jangan ada yang mau maju sendiri.
Jangan mau ngisap-ngisap sendiri, itu gaya Belanda dulu. Sekarang ini kita sama-sama yuk. Makassar itu bukan miliknya orang Bugis Makassar, milik kita semua, milik orang Ambon. Orang Ambon banyak sana, ya. Oleh karena itu kita satukan kekuatan ini karena sumber daya alam kita luar biasa. Kita miliki segalanya di laut, di darat, di pulau. Kita miliki semua. Manusianya juga banyak. Ayo kita daya gunakan itu dengan maksimal. Tinggal datangkan teknologi, kita contoh yang baik, dan pasti banyak kelebihan Maluku yang tidak ada di Sulawesi Selatan. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan, dalam misi dagang ini Maluku juga akan memasarkan sejumlah komoditi unggulan seperti ikan tuna, rumput laut, cengki, pala, dan berbagai produk unggulan lainnya. Gubernur berharap misi dagang ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah, sekaligus memberikan nilai tambah terhadap kemajemukan yang telah terpelihara dengan baik. Mari kita sama-sama ya untuk bangun dua provinsi ini, supaya kalau sudah sama-sama paling tidak saya akan diajak lari lebih cepat. Pak, yang paling istimewa kan Bapak secara ini kedekatannya ada. Apakah Bapak juga akan minta bantuan dari Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, Pak? Iya, tadi saya bilang saya banyak minta bantu dari Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi yang positif ya antara lain itu bantu saya jadikan Maluku sebagai lumbung ikan. Sulawesi kan sudah jadi lumbung pangan, ya lumbung beras. Nah, saya ingin jadi lumbung ikan, saya minta dukungan. Misi dagang dan pameran hasil produk unggulan Sulawesi Selatan dilaksanakan di Maluku City Mall atau MCM. Kegiatan ini rencananya berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 30 Juli hingga tanggal 1 Agustus 2017. Abu Sahbawa, Bunga, melaporkan. Jemaat GPM EMA Ahad kemarin menggelar ibadah sehari berkurban bagi penyelesaian pembangunan Menara Lonceng dan konsistori jemaat setempat. Dalam penggalangan dana tersebut berhasil terkumpul dana sebesar 200 juta rupiah lebih. Ahad kemarin Jemaat GPM EMA Klasis Pulau Ambon Timur melaksanakan ibadah minggu di Gereja Maranatha, Kota Ambon. Ibadah tersebut dimanfaatkan sebagai ibadah sehari berkorban Jemaat EMA dalam upaya menyelesaikan pembangunan Menara Lonceng dan konsistori jemaat tersebut. Menara Lonceng dan konsistori jemaat itu dibangun sejak Januari tahun 2016 lalu. Pembangunan Menara Lonceng dan konsistori tersebut membutuhkan anggaran sebesar 750 juta rupiah. Sejak dilakukan peletakan batu pengalasan oleh Wakil Sekretaris Sinode Pendeta WM Pariama, Jemaat EMA berupaya keras untuk merampungkan proses pembangunan dimaksud. Demi kelancaran proses penyelesaian pembangunan tersebut, Jemaat GPM EMA Ahad kemarin menggelar ibadah sehari berkorban yang dipimpin Pendeta Sami Titalai. Dalam refleksinya, Pendeta Sami Titalai mengatakan, Jemaat GPM EMA selama ini senantiasa mendapat perlindungan Allah. Bila tidak, jemaat tersebut tidak dapat melaksanakan ibadah sehari berkorban bagi penyelesaian proses pembangunan Menara Lonceng dan konsistori jemaat tersebut. Selain mereka dipelihara oleh Allah, Allah juga senantiasa melindungi mereka. Bila tidak, segala sesuatu yang dilaksanakan jemaat ini akan sia-sia. Selain itu, kata Titalai, Allah juga berkehendak agar umatnya dikuduskan. Hal itu dimaksudkan agar umat mendapat tempat di hadirat Allah. Sementara terkait dengan penyelesaian pembangunan Menara Lonceng dan konsistori, kata Pendeta Sami Titalai, harus dilakukan oleh warga EMA sendiri. Olehnya itu, dalam ibadah sehari berkorban ini, Jemaat EMA harus dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, baik itu secara garis keturunan langsung maupun mereka yang telah keluar sejak datuk-datuk. Dengan begitu, maka proses pembangunan Menara Lonceng dan konsistori tersebut dapat segera dirampungkan. Sementara dalam penggalangan dana yang langsung dilakukan Pendeta Sami Titalai, dana yang berhasil dikumpulkan sebesar 244 juta rupiah dalam bentuk uang dan semen sebanyak 300 sak lebih. Sementara dana melalui amplop jemaat hingga sore hari ini belum dihitung. Ketua Majelis Jemaat GPM EMA Pendeta Sapulete berharap dana yang berhasil dikumpulkan itu diharapkan dapat menjawab kebutuhan panitia pembangunan. Otis Kota Dini melaporkan.
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpati, Amjad Salong menyebutkan rata-rata mahasiswa yang kuliah berharap untuk menjadi PNS. Padahal lapangan kerja pegawai negeri sipil saat ini sangat terbatas. 13 kantor pemerintah. Perkembangan globalisasi dewasa ini menuntut mahasiswa untuk dibekali dengan berbagai keterampilan. Teori di bangku kuliah tidak cukup untuk dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa. Untuk itu perlu adanya praktek kerja lapangan dalam memberikan pengalaman dan menambah wawasan berpikir mahasiswa tentang dunia kerja. Hal ini disampaikan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpati, Amjad Salong, pada kegiatan pembekalan dan pelepasan mahasiswa PKL Program Studi Pendidikan Ekonomi Unpati tahun 2017 Senin pagi. Salong menyayangkan mahasiswa yang berpikir jika lulus nanti bisa menjadi pegawai negeri sipil. Padahal lapangan pekerjaan saat ini begitu terbatas. Sementara setiap tahunnya sejumlah universitas menghasilkan ribuan sarjana baru sebagai pencari kerja. Salong mengharapkan paradigma tersebut semestinya dapat dirubah. Apalagi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi FKIP tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu mengajar, namun juga keterampilan bagi mahasiswa. Pada kegiatan PKL, pihak fakultas membangun kerjasama dengan sejumlah mitra, baik pemerintah maupun swasta. PKL menjadi bagian integral dari kurikulum dan mata kuliah wajib diikuti oleh mahasiswa. Lewat kegiatan ini juga merupakan suatu momen buat kami untuk melihat ke depan bahwa terlepas daripada guru, kami juga harus mempersiapkan anak didik kami untuk menjadi tenaga non-guru. Karena tuntutan pendidikan dan dunia ke depan bukan cuma PNS yang bisa menjamin hidup mereka. Bahkan program pemerintah sekarang itu mungkin 5 tahun sekali bahwa penerima PNS. Sementara ya dari tahun ke tahun itu lulusan semakin banyak. Jadi kalau mengharapkan lapangan kerja sebagai tenaga PNS, maka terciptalah pengangguran di mana-mana. Untuk itu program studi pendidikan ekonomi melihat ini dengan sudut pandang yang berbeda sehingga menciptakan kegiatan ini untuk memecahkan dilema yang ada pada program itu. Dekan FKIP Unpati Profesor Dr. Teresia Lawrence menyatakan para mahasiswa ini tidak hanya dibekali sebagai calon guru, namun juga disiapkan dengan berbagai keterampilan sesuai kurikulum. Kerjasama bersama mitra ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Maluku. Tujuannya calon guru tidak hanya mengajar di kelas, namun dapat melakukan pekerjaan administrasi. Lawrence berharap para mitra dapat melakukan penilaian terhadap pengetahuan maupun perilaku dan disampaikan ke fakultas, agar dengan penilaian ini, pihak fakultas dapat mempelajari kekurangan yang dapat diperbaiki. Sebanyak 85 mahasiswa yang akan turun dalam praktek kerja lapangan pada 35 lembaga mitra, antara lain bank, hotel, kantor pemerintah, BUMN, dan BUMD. Melkilatusau Lesarles Bolaman melaporkan. Sejumlah hasil produk unggulan Sulawesi Selatan dipamerkan di Maluku City Mall siang kemarin. Lebih dari 30 hasil produk unggulan itu kini telah dipasarkan di berbagai daerah, termasuk di Kota Ambon. Stand dan juga booth pameran produk komoditi unggulan Sulawesi Selatan. Lebih dari 30 produk unggulan asal daerah Sulawesi Selatan dipamerkan di Maluku City Mall siang kemarin. Hasil produk unggulan itu telah dipasarkan di sejumlah daerah seperti di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kota Ambon, serta sejumlah kabupaten kota lainnya di tanah air, bahkan di mancanegara. Hasil produk unggulan itu antara lain beras, telur, bawang, pakaian jadi, sirup markisa, kopi bubuk, serta komoditi lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan kini telah membina lebih dari 40 UMKM yang ada di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kopi bubuk leluhur produk asal Sulawesi Selatan misalnya, dalam kegiatan pameran hasil-hasil produk unggulan kemarin mendapat pujian dari Gubernur Maluku karena memiliki cita rasa yang enak untuk dicicipi. Bukan itu saja, bahkan para pengunjung lain pun tidak ketinggalan mencicipi kopi yang beraroma khas itu. Kopi
leluhur ini dari Sulawesi Selatan, ciri khasnya adalah kadar kafeinnya yang diperhitungkan di beberapa provinsi. Jadi kami mencoba memasuki daerah Ambon karena di daerah sini katanya banyak kedai-kedai kopi yang mau buka dan produk kami sangat cocok untuk warung-warung kopi begitu. Tadi dari sini sudah ada salah satu warkop dan kafe yang berminat dengan kopi kami. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Ambon yang sudah mengundang kami di sini. Produk-produk UMKM yang akan beredar di pasar maupun akan diekspor akan kami sertifikasi dulu. Setelah memenuhi persyaratan mutu SNI baru dapat diantarpulaukan maupun diekspor ke luar negeri. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang sudah kami display di sini adalah produk-produk yang sudah kami sertifikasi baik itu melalui standar nasional Indonesia maupun standar internasional. Jadi pada dasarnya untuk misi dagang di Ambon itu kita sudah ada pesanan untuk beras. Pelaku usaha untuk perberasan dari PT Bintang Sakti Permata, dia pesan 1 kontainer 24 ton. Itu. Jadi untuk langkah awal 1 kontainer, untuk selanjutnya kalau kualitas memungkinkan untuk bisa dipasarkan, didistribusikan di Ambon itu akan bertambah. Saat kegiatan pameran berlangsung, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo bersama Gubernur Maluku Insinyur Said Assegaf meninjau stand pameran. Pada kesempatan itu, para pengunjung pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbelanja. Hasil-hasil produk itu bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Abu Sahabawa, Unga melaporkan. Tentu sudah kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Juan Sakwarela mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.